masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ini ada yang lagi viral. Beredar video yang mana isinya ajakan untuk menggulingkan pemerintahan saat ini. Dikarenakan pemerintahan saat ini tidak seperti apa yang mereka harapkan. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like dan share agar masyarakat luas tahu ada gerakan-gerakan ataupun skenario yang ingin mengkudeta Pak Prabowo Subianto. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Satu tujuan yang harus kita sepakati bersama, yaitu menyelamatkan bangsa dan negara. Jadi semuanya harus sepakat bahwa langkah kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Titik. Nah, oleh karena itu, masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju gitu ya. Nah, baru kita tata. Berkali-kali kita membuat suatu deklarasi, diabaikan, dianggap angin lalu. Tapi kalau kita bisa menggalang kekuatan, kita duduk MPR, baru bergetar mereka semuanya. Ini mereka mau kudeta, ya. Ini mau kudeta nih. Setelah bergabungnya, ya, sekelompok para mantan dengan FPI dan HTI, sekarang mereka terang-terangan membicarakan bagaimana caranya untuk mengkudeta pemerintahan yang sah. Setuju kata Bapak ini, ya, si bengak-bengak itu ya kan, terutama mak-mak tukang demo itu, ya, kelompok FPI HTI, setuju katanya. Kita duduki MPR. Ya, kalian ini nggak sadar diri ya, gaji masih ditanggung, ya dikasih sama pemerintah, tapi mau mengkudeta pemerintahan yang sah. Ini mudah-mudahan kalian semua ini akan dicatat siapa-siapa aja ya, purnawirawan yang masih menerima gaji dari pemerintah, di stop lah gajinya. Mau ngapain juga digaji? Kalau seandainya mau bikin keributan, mau mengkudeta pemerintahan yang sah, Pak rakyat Indonesia hati-hati, mereka sudah jelas-jelas terang-terangan mau mengkudeta pemerintahan yang sah. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya harus masih digaji pemerintah, ini mau kudeta, ya. Menjaga ya presiden dan wakil presiden kita. Pak Tua, bangsa dan negara ini ya baik-baik saja, tidak ada masalah. Cuman hati kalian aja busuk yang bermasalah, yang gila kekuasaan, ya, yang gila cuan, yang hanya ingin membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan video kau ini ya, yang sudah terang-terangan ingin mengkudeta pemerintahan yang sah, didengar oleh pihak kepolisian. Buat kalian semua para pemberontak, ya, sadar diri. Kalian masih duduk di negara Republik Indonesia ini. Apalagi kalian tuh para sekelompok purnawirawan yang masih makan gaji dari pemerintah, ya, seharusnya membawa kedamaian di negara Republik Indonesia ini, bukan mengkudeta pemerintahan yang sah. Lama-lama kalian ini keterlaluan. Ya, buat seluruh Indonesia, mari kita jaga negara Republik Indonesia ini dari ancaman orang-orang seperti ini yang ingin mengkudeta pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Ini semua ya, isu Pak Jokowi ini, ijazah Pak Jokowi ini ya, hanya ingin memecah belah rakyat Indonesia. Sekarang masuk lagi isu Raja 4, seolah-olah ya Bapak Prabowo Subianto tidak tahu bekerja. Ini semua isu, jadi kalian jangan termakan isu-isu murahan dari orang ini. Semua hanya ingin membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Jadi buat seluruh Indonesia, mari bersatu lawan orang ini semuanya. Ya, jangan biarkan mereka berkoar-koar di media sosial untuk menggiring opini masyarakat untuk membenci pemerintah.
bekas-bekas dulu memimpin Indonesia, kan mereka nggak puas atas hasil Pilpres 2024, yang mana Prabowo Gibran menang. Makanya kalau kita lihat orang-orangnya yang mempermasalahkan kayak ijazah palsu, terus kemarin matahari kembar, terus isu pemaksulan Gibran, itu orangnya sama, kolamnya dan orangnya sama. Ya kan, rata-rata mereka yang nggak, intinya waktu Pilpres kemarin capresnya kalah. Kita lihat bahwa kembali lagi kayak Dr. Tifa, Roy, ini kan kita tahu klub yang mana gitu loh. Kalau Rismon ini orang baru yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya, kasihan ini. Pemain baru yang nggak ngerti politik apapun, hanya kalau ngomong ngotot mau lawan siapa aja, sebentar saya bilang, weh Rismon, kau nyali belum lebih dari iblis, nggak usah sok jago di Indonesia, lewat kau nanti, ya kan? Sok jagoan banget, semua orang ditantang gitu loh. Aku takut dia konyol sendiri anak ini. Rismon Sianipar yang nuduh ijazah Pak Jokowi palsu, nuduh skripsi Pak Jokowi palsu. Lah sekarang ijazah si Rismon diduga palsu. Dia nggak tahu gitu loh, orang bisa habisin dia juga gitu loh, ya kan? Nah, hanya kan kadang-kadang kepentingannya apa? Karena dia hanya kurcaci doang ini, Rismon ini kan, sama Roy ini kan. Nah, Roy, Tifa ini kan kita tahu dulu mereka dukung siapa. Otomatis bukan dukung Prabowo Gibran. Terus jenderal-jenderal itu Bang, yang kemarin bikin 8 tuntutan. Yang nggak masuk akal itu tuntutan. Nah, kalau kita lihat ya kan, jenderal-jenderal ini adalah kubu yang kemarin mendukung Anies, ya kan? Yang waktu kita Pilpres coblosan 14 Februari, coblosan itu, tanggal 19 Maret, ya kan, ketika quick count sudah mengatakan Prabowo Gibran menang, mereka menggeruduk ke KPU, ya kan, sama adik-adik kita kayak Fritz Alorboy dan sebagainya. Itu kemarin Fritz juga cerita sama saya. Nah, sekarang motor Dewan Jenderal Pensiunan itu ya mereka-mereka ini juga, ya kan. Kelihatan Bang, bahwa memang mereka punya motif dan agenda agar Prabowo Gibran ini tidak sukses, hancur di tengah jalan. Nah, sekarang bagaimana mempengaruhi masyarakat dengan isu-isu konyol ini, gitu loh, isu ijazah palsu, isu matahari kembar, isu pemaksulan 8 poin, menteri-menteri titipan itu. Jadi intinya itu Bang, gitu loh. Nah, dan itu kalau umpama sudah terpengaruh masyarakat, terbelah, ribut, ya kan, otomatis kan terjadi kudeta ataupun revolusi. Dan tentunya yang kita korbankan adalah anak-anak bangsa kita, perempuan-perempuan kita, anak-anak kita. Makanya saya dalam posisi ini, saya akan di depan. Saya nggak mau terjadi ada korban satupun anak merah putih akan jadi korban, gitu loh Bang, daripada ambisi, ya kan, politik dari orang-orang yang nggak benar ini, gitu loh. Kami ini merah putih, jadi jangan coba gitu. Yang kami lawan itu kadrun-kadrun, gitu loh, ya kan. Yang kau pergi ke Rijik itu yang kami lawan, gitu loh. Kami nggak pusing dia siapa, gitu Rismon. Kau anak baru, kan kemarin dia nantang-nantang saya nih. Kau anak baru nggak ngerti siapa-siapa, nggak ngerti aliran dana yang didapat orang-orang ini untuk ijazah palsu, untuk matahari kembar, untuk yang kau tuh nggak ngerti. Saya wakil ketua TKN. Saya orang di balik layar strategi pemenangan Pak Jokowi 2014-2019, Prabowo Gibran 2024. Kau bukan siapa-siapa, Rismon. Kau Itu dia video kita ini, silahkan dikomentarkan di kolom komentar. Yang jelas, jangan mau kita terprovokasi, jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita diadu domba, NKRI harga mati. Ya, silakan share video ini agar masyarakat tahu tujuan daripada orang-orang yang selalu bikin gaduh, selalu bikin rusuh, ya, yang ingin memajukan Mas Gibran. Tujuannya ialah Pak Prabowo Subianto, menggulingkan pemerintahan Pak Prabowo Subianto alias mengkudeta. Sebelum saya jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak tinggal informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.